Oke teman-teman, kita akan memulai latihan membuat soal dengan format Google Form ya, supaya bisa dikerjakan secara online. Oke. Pertama-tama yang teman-teman lakukan adalah menyalakan laptopnya. Nah, kalau sudah nyala tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita langsung saja memilih ke Google Form ya, yang ini teman-teman. Nah, setelah kita klik Google Form, tampilan seperti ini, kita ke sini. Ya. Kita klik. Nah, setelah itu kita ke Google Drive yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini punya saya sudah ada isinya karena sudah mencoba membuat untuk beberapa soal ya. Nah, untuk teman-teman yang baru akan membuat, teman-teman akan menuju ke sini baru ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman memilih lainnya. Kemudian ke Google Formulir. Klik saja. Oke. Nah, tampilan untuk Google Formulir, Google Formnya seperti ini ya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mengisi judul kegiatan kita apa. Di sini formulir, kita klik di sini ya. Arahkan kursornya ke sini, kemudian diklik tak. Nah, kemudian kita isi penilaian akhir semester 2 mapel, contoh mapel matematika TOEFL tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ini judul dari kegiatan kita. Kemudian kita klik emailnya. Oh, boleh lah kalau mau ditambah kelas 1. Di sini ya, contohnya kelas 1. Nah, ini judulnya. Kemudian kalau sudah selesai begini, kita klik di sebarang tempat. Nah, ini akan berubah di sini ya, ini judulnya. Nah, kemudian selanjutnya kita isi deskripsi formulir. Deskripsi formulir di sini bisa teman-teman isi dengan namanya teman-teman sendiri. Contoh, guru kelas. Contohnya Amuliana. Nah, setelah itu ini masih untuk tampilan di halaman pertama ya, tampilan depannya. Biasa itu kan tampilan halaman depan itu ada misalnya contoh soal apa, judulnya apa, kegiatan penilaian apa misalnya. Kemudian yang kedua nama siswanya. Kemudian setelah itu bisa kalau mata pelajaran, bisa lah kalau teman-teman mau buat mata pelajaran, dan bisa juga kelas. Nah, di sini yang paling pertama adalah nama dulu. Nah, di sini nama. Kita klik di sini ya. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah klik tadi, nah seperti ini kita ganti. Misalnya teman-teman mau di sini nama siswa. Nama siswa titik 2. Nah, nama siswa ini kan bentuk jawaban singkat. Nanti dia akan secara otomatis terganti di sini ya. Nah, setelah seperti ini kita membuat kolom untuk identitas nama siswa. Kita ke arah bawah sini kita aktifkan wajib diisi. Nah, wajib diisi. Setelah ini kita masih mau lagi misalnya di identitas itu diisi kelas. Nah, kita duplikatkan saja. Duplikat. Oke. Nah, setelah seperti ini kita isi. Kita klik di sini contohnya kelas ya. Kelas. Nah, kelas berapa? Kalau misalnya yang kelas 1A saja, guru kelas 1A saja, kayaknya di sini jawaban singkat nggak apa-apa. Tapi kalau untuk guru mapel, misalnya kayak kami guru mapel bisa ada kelas 1A, 1B, 1C. Nah, di sini kita ganti opsinya. Ya, ini untuk berlaku untuk guru mapel. Kita ganti opsinya di sini pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik saja di opsinya. Nah, misalnya kita mau buat 1A. Nah, kemudian, 1B lagi. Dalam keyboard kita tekan arah panah ke bawah ya. Kita tekan. Nah, tapi seperti ini, kemudian kita isi 1B. Nah, contohnya begitu. Teman-teman bisa nanti mencoba-coba, misalnya teman-teman mau isi mata pelajarannya apa, atau bisa langsung di atas ininya saja, di judul di atasnya atau di deskripsinya teman-teman boleh isi ya, bebas saja ya, seperti itu, bebas. Nah, ini untuk tampilan di halaman pertama dari Google soal yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman yang kedua, yaitu soalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, halaman pertama kita sudah selesai, kita masuk ke halaman kedua, kita ke sini. Nah, kita perhatikan icon ini, kita pilih yang ini.
tanda sama dengan. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kita ganti di sini soal. Ya, judul bagiannya saya mau kasih nama soal. Nah, deskripsinya bebas teman-teman. Di bawahnya deskripsi ini bebas teman-teman mau pilih deskripsinya apa. Kalau saya buat begini. Soal terdiri dari 20 nomor pilihan ganda. Nah, ganda. Nah, teman-teman di sini agak susah kalau kita mau langsung ada pengoreksian untuk soal isian sama esai karena menurut infonya tanda titik bahkan kata-kata yang di dalam harus sama seperti yang kita buat. Nah, sementara jawaban untuk isian atau esai biasanya anak-anak itu agak banyak jawaban yang sejenis seperti yang misalnya kita mau tuliskan di dalam Google Form kita. Jadi KBI-nya pakai pilihan ganda saja. Nah, kita tambahkan deskripsinya kalau mau ya. Nomor 2. Soal terdiri dari setiap jawaban yang benar mendapat skor. Kalau untuk 20 nomor, kalau kita bikin 5 saja di sini ya. Tapi aslinya saya buat 5. Contoh di sini 5. Jadi kita mau buat soalnya terdiri dari 5 nomor. Nah, kalau saya nanti di soal ujian itu 20 nomor. Nah, kalau soalnya 5 nomor, untuk mendapatkan nilai 100, jika benar semua, berarti setiap soal mendapat skor 20. Nah, kemudian deskripsi yang ketiga. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Nah, deskripsi keempat. Ini saya loh ya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Salam sehat untuk kita semua. Oke. Nah, ini untuk deskripsi pengerjaan soalnya. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam soal. Nah, di sini kita pilih ini. Tanda tambah ya. Nah, tanda tambah seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Nah, teman-teman bisa langsung mengetik pertanyaan di sini atau bisa juga mengcopy paste dari file soal yang teman-teman punya. Nah, di sini saya mencoba ya. Saya cari yang jawabannya singkat saja ya. SDN 013 Sangatta Utara adalah sekolah dasar terbaik di Kutai Timur. Pada tapel 2000 pada tahun pelajaran 2019-2020 kelas 1A yang menjadi guru kelas 1A adalah nah, kita masuk ke pilihannya. Pilihan A Mulyana. Nah, untuk opsi B dalam keyboard kita tekan arah panah ke bawah. Sri Winarti. Nah, untuk opsi B, C-nya Baina. Nah, kalau sudah seperti ini, ini soalnya sudah selesai, jawabannya sudah selesai. Teman-teman aktifkan nih yang di bawahnya, wajib diisi. Diklik saja ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah jadi satu nomor, alangkah baiknya kita langsung ke pengaturan untuk kunci dan skornya ya. Nah, untuk pengaturan jawaban benar dan skornya, kita arahkan kita ke atas nih, kursor kita ke atas ya. Nah, yang ini kita ke pengaturan. Ke pengaturan umum, batasi satu tanggapan, oke, kita aktifkan. Kemudian kita ke kuis. Kita jadikan ini kuis, oke. Nah, kemudian segera ini untuk opsi, ini nggak usah diganti ya. Nih,
Responden dapat melihat. Nah, ini pertanyaan tak terjawab, oke kita aktifkan. Jawaban yang benar kita tidak aktifkan ya, karena nanti teman anak-anaknya jadi melihat jawaban yang benar. Nah, nilai poin oke kita aktifkan. Nah, setelah seperti ini, kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, nih jawaban soal nomor 1. Nah, kalau sudah langkah yang tadi, kita kembali ke soal yang tadi, soal pertama kita buat, kemudian kita klik kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya, karena kita tadi mau membuat soal yang terdiri dari 5 nomor, kita isi poinnya di sini supaya pas 100, kita isi berapa berarti? 20 ya? 20. Nah, kita isi dia 20. Di sini kita langsung klik kunci jawabannya, Amuliana, kita kasih selesai. Nah, kalau teman-teman seandainya mau bikin soal 10 nomor, anggaplah yang ganjil 30 misalnya ya. Yang agak poinnya misalnya kayak 30 kan tidak bisa dibagi 100 dibagi 30 kan nggak bisa. Nah, berarti ada satu atau beberapa soal yang skornya berbeda dengan soal-soal yang lain. Misalnya yang lain 20, nah mungkin ada satu soal yang 30. Nah, supaya untuk menggenapkan dia, skor itu menjadi 100. Ya, nanti teman-teman bisa atur sendiri deh kalau sudah terbiasa. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita sudah bisa lanjut untuk membuat soal di nomor berikutnya. Jadi caranya, kita klik duplikat. Nah, seperti ini ya. Nah, duplikat kita duplikatkan saja langsung. Nah, kenapa kita duplikatkan? Supaya pengaturannya tadi sudah sama seperti yang di awal. Jadi kita tidak mengatur setiap nomor lagi, ya. Nah, jadi setelah seperti ini kita ketik lagi soal nomor 2 apa. Nah, kalau teman-teman bisa mau copy paste dari file teman-teman juga boleh. Nah, di sini saya langsung ketik di sini saja ya, sebagai contoh. 1B saya langsung ganti. Nah, 1B saya ganti kunci jawabannya. Nah, poinnya masih tetap 20, saya ganti Bu Wina ya. Saya hapus. Baina, Mulyana, saya simpan. Nah, kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kita duplikatkan saja lagi. Ya, tetapi dengan cara kita atur semua dulu, pengaturan untuk wajib diisinya, kemudian kunci jawabannya, kemudian skornya. Jadi enak nanti, teman-teman. Ya. Sekarang kita, tadi sudah duplikatkan atau belum ya? Oh, belum ya. Nah, di sini saya ganti 1B ya, Wina. Saya duplikat dulu soal nomor 3. Nah, 1B, sekarang saya ganti soalnya 1C. Saya langsung ganti juga jawabannya di sini. Saya klik Baina, saya hapus Wina. Setelah seperti ini, saya klik selesai. Nah, kemudian saya lanjut lagi soal nomor berikutnya, nomor 4 ya. Nah, saya ganti lagi soalnya. Saya ganti di sini 2A. Nah, saya ganti juga pilihannya. Ya, Beatrix. Kemudian di sini Meti. Kemudian di sini Fitriana. Kunci jawabannya ini. Beatrix. Fitriana hapus. Ini sudah soal nomor 4. Nah, kemudian soal nomor 5 lagi. Nah, di sini teman-teman bisa ya, kalau teman-teman mau membuat soal itu ada gambarnya. Nah, contohnya soal nomor 1 ini. Soal ini. Nanti teman-teman kalau mau mengisi gambarnya, teman-teman klik ini aja. Nah, ini tanda gambar. Nanti teman-teman terlebih dahulu harus mendownload dulu gambar yang teman-teman inginkan. Ya, jadi kita di sini kita bisa insert gambar tapi dalam bentuk gambar JPEG, PNG atau apa. Jangan dalam soal kita, misalnya di soal kita ada dalam bentuk Word, kemudian kita mau langsung copy paste dari soal itu, gambar itu misalnya kita mau langsung copy paste ke sini nggak bisa. Jadi gambar yang kita inginkan itu harus kita simpan dalam bentuk PNG, JPEG atau apa yang langsung terdownload dari Google dan langsung kita simpan. Tidak mesti kita pindahkan ke Word atau apa. Ya, jadi seperti itu. Begitu pula dengan opsi-opsinya. Teman-teman bisa mencari gambar-gambar untuk menjadi opsinya. Tapi ingat dalam bentuk langsung file gambar ya, bukan dari Word kita mau copy paste, nggak bisa seperti itu ya. Nanti teman-teman praktekkan sendiri pasti bisa.
Guru-gurunya hebat kok. Oke, ini soal nomor 4 ya. Sekarang soal nomor 5. Saya duplikatkan saja. Ini biar cepat ya teman-teman. Oke, sekarang 2B. 2B langsung saya ganti. Oke, jawabannya Kemeti. Hapus di sini, selesai. Nah, soal kita sudah selesai teman-teman ya, karena saya tadi cuma mau membuat 5 nomor. Nanti teman-teman terserah berkreasi mau berapa nomor. Nah, sekarang selanjutnya kita mau mengirim soal ini ya, mengirim linknya ke anak murid kita. Nah, terlebih dahulu untuk teman-teman mau mengganti, misalnya mau ganti tema ini, bisa klik di sini ya teman-teman untuk mengganti tema. Nah, kita pilih yang warna hijau. Terserah teman-teman mau warna apa. Nah, sini. Nah, setelah itu kita tinggal kirim. Nah, lihat di sini poin teman-teman. Poin total soal kita 100 ya. Jadi itu perlu teman-teman perhatikan. Nah, kemudian sekarang kita tinggal mengirim link. Caranya adalah kirim. Ya, kirim. Nah, tampilan kalau kita sudah klik kirim, tampilannya seperti ini. Teman-teman memilih yang ini ya. Nah, teman-teman milih ini. Nih, seperti ini. Nah, diklik. Nah, ada tautan di situ, nanti teman-teman klik. Kemudian klik salin. Salin. Nah, mau salinnya kemana? Salin ke WhatsApp teman-teman yang mau teman-teman kirimkan, misalnya ke kelasnya masing-masing ya. Ini saya tes ke salah satu nomor WhatsApp di HP saya. Contoh saya mau kirim ke banyak, tadi saya sudah coba sih, tapi tadi tidak terrecord. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dibegitukan, link yang pertama teman-teman kasih spasi, kemudian atau itu karena nanti kita mau mengcopy 2 link, karena biasanya HP itu ada yang bisa membuka dengan link pertama, ada juga yang nggak bisa, dan ada yang bisa membuka dengan link kedua, ada yang nggak bisa. Nah, jadi kita copy saja kedua linknya. Oke, setelah itu kita klik auto, kita kembali ke sini, kita perpendek URL ya, yang tadi formulir kita ke perpendek URL. Nah, begini. Kemudian kita salin lagi, salin, kemudian kita ke WhatsApp lagi, Ctrl V. Nah, seperti ini. Setelah itu sudah seperti ini, teman-teman kirim. Oke, beres ya, selesai. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, artinya pengiriman link kita dan soal kita sudah selesai. Sekarang tinggal respon, kita menunggu respon dari anak-anak murid kita. Cara melihat respon, nah teman-teman perhatikan barisan ini. Nah, di sini ada pertanyaan dan di sini ada respon. Nah, teman-teman klik respon untuk melihat respon dari anak-anak kita. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini masih 0 tanggapan karena memang belum ada yang memberi tanggapan. Nah, jika sudah ada yang memberi tanggapan, berapapun siapapun pasti langsung akan terrecord di sini ya. Untuk melihatnya teman-teman menuju ke icon ini. Ya. Diklik saja. Nah, buat spread baru, buat spreadsheet baru, ya, buat saja. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti di sini ada waktu pengerjaan, di sini ada skor, di sini ada nama siswa, kelas, bahkan jawaban mereka nanti akan terrecord semua di sini. Teman-teman tinggal melihat. Ya. Oke. Ya, itu mungkin ya semua yang kita perlukan untuk menjadi dasar kita dalam mengoperasikan Google Form ini. Ya, inilah teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, kita bisa kembali beraktivitas. Oke, terima kasih.